Peninggalan Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan bercorak Islam yang berdiri pada tahun 1526 di ujung barat Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh putra Sunan Gunung Jati, yakni Sultan Maulana Hasanuddin setelah melakukan penaklukan atas wilayah di sekitar Selat Sunda. Selama 3 abad berdiri, Kerajaan Banten mencapai kejayaan yang luar biasa sebelum akhirnya Belanda datang dan menciptakan perang saudara hingga menjadikan keruntuhan kerajaan ini. Selama 3 abad berkuasa itu pula, Kerajaan Banten meninggalkan beberapa peninggalan sejarah. Berikut ini akan kami jelaskan peninggalan Kerajaan Banten tersebut, lengkap dengan gambar dan keterangannya. Peninggalan Kerajaan Banten sebagai kerajaan yang pernah menjadi poros maritim pelayaran di Nusantara, Kerajaan Banten sebetulnya telah meninggalkan beberapa bangunan bersejarah. Akan tetapi, karena konflik yang terjadi antara kerajaan dengan pemerintah kolonial atau konflik antar pembesar kerajaan di masa silam, banyak di antara peninggalan Kerajaan Banten tersebut yang hancur dan dihancurkan. 1. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu bangunan peninggalan Kerajaan Banten yang hingga kini masih berdiri kokoh. Masjid ini terletak di Desa Banten Lama, 10 km utara kota Serang. Dibangun pada tahun 1652 tepat di masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, putra pertama Sunan Gunung Jati. Masjid ini memiliki beberapa keunikan corak. Keunikan corak Masjid Agung Banten diantaranya menaranya berbentuk mirip mercusuar, atapnya menyerupai atap dari pagoda khas gaya arsitektur China, ada serambi di kiri kanan bangunan, serta kompleks pemakaman Sultan Banten beserta keluarganya di sekitar kompleks Masjid. 2. Istana Keraton Kaibon Banten. Peninggalan Kerajaan Banten selanjutnya adalah bangunan Istana Kaibon. Istana ini dulunya adalah tempat tinggal Ibunda Sultan Syaifuddin, yakni Bunda Ratu Aisyah. Akan tetapi, saat ini bangunan istana tersebut sudah hancur dan hanya dapat dilihat reruntuhannya saja. Pada saat Kerajaan Banten bentrok dengan pemerintah kolonial Belanda pada 1832, Daendels Gubernur Hindia Belanda, meruntuhkan bangunan bersejarah ini. 3. Istana Keraton Surosowan Banten. Selain Istana Keraton Kaibon, Kerajaan Banten di masa silam juga meninggalkan bangunan istana lainnya, yaitu Istana Keraton Surosowan. Istana ini adalah tempat tinggal dari Sultan Banten dan menjadi kantor pusat kepemerintahan. Nasib Istana Keraton Surosowan juga sama dengan Keraton Banten, hancur luluh. Saat ini tinggal kepingan-kepingan reruntuhannya saja yang dapat kita lihat bersama bangunan kolam pemandian para putri. 4. Benteng Spelwijaya. Sebagai poros utama maritim Nusantara di masa silam, Kerajaan Banten juga meninggalkan bangunan berupa benteng dan mercusuar. Benteng dengan tembok setinggi 3 meter ini bernama Benteng Spelwijaya. Dibangun tahun 1585, benteng peninggalan Kerajaan Banten ini berfungsi selain sebagai pertahanan kerajaan dari serangan laut juga berfungsi untuk mengawasi aktivitas pelayaran di sekitar Selat Sunda. Di dalam benteng ini terdapat beberapa meriam kuni dan sebuah terowongan yang menghubungkan antara benteng dan Keraton Surosowan. Baca juga peninggalan Kerajaan Kediri. 5. Danau Tasikardi. Di sekitar Istana Kaibon, kita juga dapat menemukan sebuah danau buatan. Danau tersebut bernama Tasikardi. Danau ini dibuat saat masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf, yakni antara tahun 1570 SD 1580. Dahulunya, dasar danau seluas 5 hektar ini dilapisi dengan ubin dan batu bata. Kendati begitu, sekarang luas danau tersebut telah menyusut dan lapisan batu bata di dasarnya telah tertimbul tanah sedimen yang terbawa arus sungai. Danau Tasikardi pada masa silam berfungsi sebagai sumber utama pasokan air bagi keluarga kerajaan yang tinggal di Istana Kaibon serta sebagai saluran irigasi untuk persawahan di sekitar Banten. 6. Vihara Avalokitesvara. Meski Kesultanan Banten berasaskan atas Islam, toleransi dari penduduk dan pemimpinnya dalam beragama terbilang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan sejarah yang berupa bangunan vihara, tempat ibadah umat Buddha.
Vihara peninggalan kerajaan Banten tersebut bernama Avalokitesvara. Hingga kini, kita masih dapat melihatnya. Yang unik, di dinding vihara ini kita juga dapat melihat relief kisah legenda siluman ular putih yang melegenda itu 7. Meriam Ki Amuk. Di dalam bangunan benteng Spellwijaya terdapat beberapa senjata berupa meriam. Di antara meriam-meriam tersebut yang terbesar dan terunik dinamai meriam Ki Amuk. Dinamakan demikian karena meriam ini terbilang memiliki daya ledak tinggi dan tembakan yang jauh. Konon, meriam ini merupakan hasil rampasan dari pemerintah kolonial Belanda saat masa peperangan 8. Peninggalan lainnya selain peninggalan-peninggalan di atas, Kerajaan Banten juga memiliki beberapa peninggalan lainnya yang berupa aksesoris. Di antaranya adalah mahkota Binokasi, keris Panunggul Naga, dan keris Naga Sasra. Keberadaan benda-benda bersejarah tersebut hingga kini masih terawat rapi di Museum Kota Banten. Nah, demikianlah beberapa benda peninggalan Kerajaan Banten yang menjadi bukti kekuasaan atas tanah Banten di masa silam. Semoga dapat membantu tugas sekolah Anda. Salam.